Ya, saya akan membacakan 23 sampai 26. 1 Taware pasal 16 ayat 23 berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi." Ayat 36-nya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Maka umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita melihat latar belakang daripada kisah Taware ini adalah di mana Daud memuji dan memuliakan Tuhan, mengajak seluruh jemaat ketika dia mengambil tabut Tuhan, itu tabut Allah yang ada di rumah Edom selama 3 bulan, dibawa kembali ke Yerusalem supaya mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan, karena tabut Tuhan atau tabut Allah itu adalah melambangkan kehadiran Tuhan, the presence of God, misalnya gitu. Sebelumnya, sebelum mereka tabut Allah itu ada di rumah Obed Edom, sebenarnya dari perjalanannya Daud sudah bawa itu menuju ke Yerusalem. Tapi kenapa? Karena keteledoran. Bukan si Asa ini bukan kaum Lewi, karena pada saat itu dikhususkan yang membawa tabut Allah haruslah keturunan imam atau suku Lewi, ya. Imam atau keturunan suku Lewi. Suku Lewi adalah para imam juga. Dan Asa ini bukan anggota tersebut, dia ingin mengiringi tabut Allah itu menjadi pengangkut istilahnya. Dan tiba-tiba dia sentuh. Nah, apa yang terjadi? Tuhan murka dan Tuhan Asa tersebut langsung meninggal. Lalu Obed Edom heran, wah kenapa begini? Obed Edom, maksudnya Daud langsung kaget, kenapa Tuhan begitu marah? Ya kan, padahal Daud tahu ada keteledorannya, sehingga Daud menitipkan tabut Allah ke rumah Obed Edom. Dia melanjutkan ke Yerusalem, dan ketika didengar kembali bahwa tabut Tuhan yang ada di rumah Obed Edom itu diberkati Obed Edomnya. Karena apa? Ada hadirat Allah. Sehingga Obed Edom usahanya, pekerjaan, rumahnya diberkati Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan, misalnya ada tabut Allah tersebut. Langsung Daud berpikir, wah dia lalai. Dia pergi segera, dia panggil khususkan kaum Lewi untuk menjaga, mengangkut tabut Allah tersebut, dan beberapa pasukan untuk mengawalnya. Dan saat itu dia katakan yang hanya mengangkut tabut itu adalah Tuhan, yang mengangkut tabut itu adalah suku kaum Lewi, supaya tidak ada keteledoran terjadi, sehingga sampai bawa ke Yerusalem. Nah, sambil dalam perjalanan tersebut Daud memuji dan memuliakan Tuhan, menciptakan kepada banyak orang, dan juga bersyukur. Kenapa? Dia melihat bahwa karena ada hadirat Tuhan, kehadiran Tuhanlah, maka Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Israel bangsanya dikuduskan Tuhan, bisa mengalahkan musuh dari berbagai, dari Filistin, Mesir, dan lain-lain, karena Tuhan menyertai mereka. Disinilah Daud menulis sebuah pujian. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang Allah sembah, Daud yang menyembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Ayat 25 dalam 1 Taware 16 berkata, "Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, ia lebih dahsyat dari segala Allah." Allah kita besar dan dahsyat. Karena itu apa yang harus Daud lakukan dan umat Tuhan lakukan adalah bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, pujilah Tuhan dan bermazmurlah bagi Dia. Yang ketiga, ceritakanlah perbuatannya yang ajaib. Dan keempat, janganlah, kalau saya tambahkan, jangan mudah ngambek atau marah kepada Tuhan. Kenapa? Daud sempat ngambek Bapak Ibu. Ketika Asap itu mengangkat tabut Allah, hadirat Tuhan, dia bukan keturunan suku Lewi, dia juga bukan orang Lewi, bukan para imam yang mengangkat itu. Dia ceroboh. Akhirnya Tuhan menghukum si Asa ini meninggal. Itu di dalam ini kitab keluarannya tersebut. Dan disitulah yang pertama artinya
Daud sempat ngambek dan tinggalkan. Dan apa yang terjadi ketika dia tinggalkan tabut Allah, baik tabut Tuhan tersebut ada di rumah Edom itu diberkati Tuhan. Artinya apa? Dalam hal ini kalau kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang besar, ada Allah yang berkuasa, janganlah kita meragukan kuasa Tuhan. Amin. Janganlah kita ngambek kepada Tuhan. Kita yang rugi sendiri karena ada persoalan-persoalan dalam hidup kita. Daud rugi ketika dia tinggalkan tabut Allah di rumah Edom, dia pulang ke Yerusalem. Oh, rumah yang ditempati Obed-Edom ada hadir, ada tabut Allah tersebut diberkati. Saya terdengar Raja Daud, tabut Allah yang ada di rumah Obed-Edom, rumah Obed-Edom itu diberkati Tuhan karena ada tabut Allah selama 3 bulan. Wow, orang yang tidak kenal Tuhan, tapi ketika ada hadirat Tuhan, ada Allah dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, hidupnya diberkati. Daud yang menyesal, melongo. Oh iya ya, kenapa dia mudah ngambek, gagal hanya sebuah keteldorannya di dirinya sendiri. Dia tahu sebenarnya Daud peraturan-peraturan untuk tentang bait Allah dan tahu tabut Allah itu adalah firman Tuhan. Dia meremehkan firman Tuhan juga, sehingga dia tega tinggalkan tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Rugi Daudnya. Allah tidak pernah rugi ketika manusia ngambek tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Gak pernah rugi. Yang rugi diri kita sendiri. Tetap jangan setia mengandalkan Tuhan. Jangan pernah ragu tinggalkan Tuhan. Meski badai silih berganti. Tetapi aku tetap cinta Tuhan. Amin. Tetap setia ke rumah Tuhan. Yang rugi kita sendiri. Kita yang udah ngambek. Gak pernah dewasa. Sudah tahu firman Tuhan tapi meragukan firman Tuhan. Harusnya seperti Daud, ketika Daud sadar baru dia tahu betapa dia harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ada sesuatu yang tidak enak yang terjadi dalam hidupnya, yaitu dia menyaksikan kenapa si Asap ini mati. Tuhan kok tega membiarkan Asap ini. Dia sedih, dia tinggalkan Tuhan. Harusnya ketika dia sadar ini semua karena kelalaian Daud dan juga kelalaian si Asa juga. Bahwa Tuhan itu maha kudus. Tuhan itu maha besar, maha baik, tetapi juga harus menjaga firman Tuhan dalam hidup kita. Citakanlah kebesaran Allah, pujilah Tuhan selalu, bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun terjadi, Daud mengatakan ini, ya karena Daud mengalaminya. Keadaan suka bersama Tuhan, mujizat penyertaan Tuhan, tapi keadaan duka atau bencana juga Daud alami. Walaupun dia seorang orang yang diurapi Tuhan, hidupnya yang berkenan ke Tuhan. Bukan berarti dia tidak pernah mengalami pengalaman pahit, sakit hati, keanehan terjadi menimpa hidupnya. Tapi belajar dari sini adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ojo ngambek. Amin. Karena orang-orang mencemooh kita, mengkritik kita, Pendeta Agus berkata, cuekin saja. Ya kan? Tetap pandang Tuhan, setia kepada Tuhan, rajin ke gereja, rajin melayani. Apalah artinya sebuah kehormatan, jabatan itu sementara. Daud memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Bukan karena dia sudah jadi raja. Tapi dia tahu betapa ruginya dia tinggalkan Tuhan. Betapa ruginya dia ngambek kepada Tuhan. Sehingga dia tidak diberkati. Ketika dia sadar, wow ada hadirat Tuhan. Di rumah Obed-Edom. Karena ada tabut Allah tersebut. Sehingga dia segera ambil kembali tabut Allah yang dia titipkan di rumah Obed-Edom untuk kembali ke Yerusalem, untuk tempat mereka, untuk kota di mana mereka harus menyembah di bukit Yerusalem tersebut. Karena tabut Allah ada melambangkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata kita tidak pernah Tuhan tidak pernah menambahkan janji langit selalu biru. Lalu apa lagi? Ada lagunya. Tapi dia berjanji, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Berapa lama kita ikut Tuhan? Masihkah kita mudah ngambek? Kita merajuk, enggak kasih pelayanan. Tidak dicemooh, dikritik orang. Sudah melayani, sudah bekerja di rumah Tuhan. Tidak ada penghargaan. Biarlah reward penghargaan dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sudah memegang tangan kita, mengangkat kita, tidak ada satupun yang akan menjatuhkan kita. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat dalam hidup kita, tidak ada satupun menutup kita.
Asalkan kita mau bersyukur selalu kepada Tuhan. Asalkan kita mau memuji Tuhan kepada Tuhan. Asalkan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan mudah ngambek, cuek aja terhadap kritikan, hinaan orang lain dalam hidup kita. Katakan, aku orang spesial di mata Tuhan. Aku berharga di hadapan Tuhan. Karena ada orang yang mengkritik, menghina, jolimi diriku, biar Tuhan sendiri yang membalasnya. Amin. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan, kita yang rugi. Tuhan tidak pernah rugi ditinggalkan umatnya yang mudah ngambek, merajuk. Karena persoalan sesama manusia. Tapi mari, seperti Daud, segera sadar, oh iya saya sudah sadar, bahwa Tuhan yang sembah itu Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang kecil. Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengerti perasaan kita, Tuhan yang tahu kebutuhan kita, Tuhan yang tahu masa depan kita. Apa masa depan kita yang kita rindukan? Pasangan hidupkah? Apa yang kita butuhkan? Rumah untuk masa tua kah? Apa yang kita butuhkan? Anak-anak kita yang nanti kalau besar bagaimanakah? Tuhan tahu. Yang penting seperti Daud, segera sadar bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Karena itu dia mau menciptakan pada Tuhan, karena itu dia tetap mau bersyukur, karena itu dia terus mau mengandalkan Tuhan. Dan dia tidak malu Bapak Ibu. Ingat, berarti nggak ada tantangan ketika Daud mau bersyukur, menciptakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada tantangan. Tantangan siapa? Si Mika. Mika ini siapa? Anak Saul. Anak Saul ini siapa? Istrinya Daud. Dia kaget Daud memuji Tuhan dan menari. Dia berkata ini dia menghina Daud. Karena orang yang menari-nari adalah para budak. Orang kasta bawah. Yang suka menari memuji Tuhan itu orang kasta bawah. Kamu ini raja. Lalu Daud bercerita dan menegurnya. Mengapa dia menari? Mengapa dia bersukacita? Mengapa dia memuji Tuhan? Karena Tuhan itu Allah yang maha dahsyat, Allah yang baik, Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Dia tidak malu memuji, memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Disuruh memuji Tuhan, meneng aja. Ayo menyembah Tuhan. Haleluya, tidur dalam roh. Sleeping in the spirit. Waktu memuji Tuhan, ya biasa keplok-keplok aja. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar. Ekspresinya nggak ada. Daud memuji Tuhan. Walaupun dia dihina sama istrinya sendiri gak peduli. Dia memuji Allah. Dia memuliakan Tuhan. Dia tidak mau jaim. Apa itu jaim dia? Jaga image. Gak mau nafik lah istilahnya. Kalau melayani semangat, nggak dilayani, mengem aja. Hanya mengamati aja. Bahkan mengkritik aja orang yang melayani. Yang dilayani dia diem. Merajuk, ngambek. Tapi malah seperti Daud. Orang mau katakan menghina dia, bahkan istrinya aja menghina dia nggak peduli. Dia tetap mau memuji Tuhan. Dia mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Dia mau bersyukur bahwa Tuhan itu baik pada dia. Karena dia sadar tanpa Tuhan hidupnya bukan siapa-siapa. Amin. Bapak Ibu menyadari yang di rumah maupun yang kita yang hadir di sini, bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Apa ketika kita lahir dalam dunia langsung boleh jadi orang hebat, jadi orang pintar, jadi orang kaya, punya jabatan? Tidak, kita lahir semua sama dalam keadaan kondisi tidak berdaya. Nangis dalam artinya apa? Berteriak, menangis. Tandanya kita manusia yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga, hadir dalam kedua orang tuanya, anak itu dirawat. Kita dirawat sampai sebesar ini. Bahkan diizinkan punya pendidikan, bahkan diizinkan punya pekerjaan bagus, bahkan diizinkan punya jabatan yang bagus, bahkan diizinkan punya aset-aset yang ada ini. Bukankah itu karena Tuhan? Amin. Wah, orang tua saya kaya, saya punya warisan, pasti aman. Siapa bilang bahwa kita kalau kita lahir langsung jadi orang besar, lahir jadi orang kaya, lahir jadi orang pintar, lahir tidak pernah nangis oe-oe. Kita ciptakan kayak Daud, dia tahu pengalaman dia bukan siapa, dari seorang
Gembala domba kecil yang dipercayakan yang bertarung dengan beruang, dengan macan dan singa dan lain. Dia bisa kalahkan itu karena ada pertolongan Tuhan. Sampai dia menjadi raja orang nomor 1 di Israel yang dipercayakan Tuhan. Kenapa? Dia tahu karena dia mengandalkan Tuhan. Dia mau menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tidak malu untuk memuji Tuhan. Dia tidak malu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan dia tidak malu untuk menciptakan kedahsyatan kehebatan Tuhan. Amin. Jangan pernah malu, beritahu ke kamu, jangan pernah malu ya. Tengok kiri kanannya, ada gak sih yang di rumah Tuhan, yang di gereja. Jangan pernah malu mengandalkan Tuhan. Jangan juga ngambek dengan Tuhan ya. Orang lain boleh mencemooh, menyingkirkan kita, tapi Allah tidak pernah menyingkirkan, mencemooh. Biar orang lain yang menjadi pengamat, tapi jangan kita menjadi pengamat bagi orang lain. Kita mau tetap setia beribadah, setia melayani Tuhan. Kalau Tuhan izinkan melayani, itu karena suatu kehormatan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap setia beribadah, tetap setia mengandalkan Tuhan. Maka lihatlah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan mesti terjadi. Sehingga kita tidak sia-sia pergi doa pagi, pergi doa malam, pergi beribadah raya, atau membaca. Kalau kita masih ragu terhadap firman Tuhan, ingin membela diri kita sendiri, atau mengandalkan orang lain yang punya kuasa, punya jabatan, punya uang banyak, firman Tuhan dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, baik dirinya sendiri atau orang lain. Kalau kita mau belajar kesadaran Daud, pelihara firman Tuhan. Bukan hanya sekedar dilihat, tapi alami. Bukan sekedar dibaca, tapi alami firman Tuhan. Tuhan tidak melihat status jabatan dalam kerohanian kita. Yang Tuhan lihat apakah kita sudah alami firman Tuhan, lakukan firman Tuhan atau tidak. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, supaya kita tetap diberkati. Setialah beribadah, Tuhan akan tolong. Suatu ketika saya mendengar kesaksian di KKA, gereja GSJ punya namanya kelompok keluarga Allah host family lah, kelompok kecil atau sel, kelompok sel. Nah, kalau di GSJ Ebenezer namanya host family, begitu Bapak Ibu. Dan suatu ketika di kelompok kecil AF ini bercerita bagaimana rumahnya dia menjual bebek goreng. Istrinya ini, bapaknya bekerja biasa. Suatu ketika kada laris, Minggu dia mau ke gereja, ada orang kelaparan mau beli bebek goreng. Istrinya bingung, bapaknya udahlah, kata suaminya, udah mah buatin bebek goreng, kasihan nih orang, udah banyak orang mau beli. Ini hari Minggu Pak, kita harus ke gereja. Enggak apa-apa, terlambat boleh, atau gereja bisa minggu depan. Wow, padahal ibu ini rajin gereja, aktif di gereja. Tapi terpengaruh oleh suaminya yang mungkin agak meragukan atau kurang pengalamannya firman. Ya sudah, tapi pas saya mau kerja nggak apa-apa kan masih bisa minggu depan gereja. Dia bersaksi, ya sudah. Akhirnya dia masak bebek goreng dan orang yang pembeli datang diberikan sehingga dia tidak gereja pada jam 8 pagi. Tapi setelah itu memang cukup banyak penghasilan. Tapi setelah itu dia nyesel, aduh Tuhan, kok saya nggak gereja ya gagal ini. Kepada saya tahu saya dipelihara Tuhan, jual bebek goreng ini laris karena ada pertolongan Tuhan. Kadang juga saya sudah bilang minggu harus ke gereja, hanya Senin sampai Sabtu saja saya berjualan. Tapi kok saya melanggar gitu. Benar Bapak Ibu, saat itu Senin sampai Sabtu dia rasakan sepi jualan bebek gorengnya. Biasanya berapa bungkus dia jual gitu, bisa 100-an atau 50-an lah dalam sehari. Nggak nyampe ya, 20-an atau 25 bungkus sehari. Dia tiba-tiba dalam sehari cuma sekali, hari kedua cuma 2 kali, bahkan sampai hari ke Sabtu tidak ada satupun yang beli. Langsung dia kata, suamiku, aku sudah bernasib pada Tuhan, hari Minggu harus ke gereja. Lihat berapa penghasilan kita ketika kita tidak cari Tuhan, kita jual ini. Berkat Tuhan terlambat. Kita sudah tahu bahwa hidup kita diberkati karena Tuhan, usaha kita diberkati karena Tuhan. Mengapa kita tinggal kerja karena usaha ini? Wow, dengan semangat. Tidak, mulai besok Minggu harus tutup, siapapun yang mau datang, mau beli bebek goreng, stop, ini hari Minggu saya mau ke gereja. Kalau mau sabar ya tunggu saya pulang dari gereja gitu. Kalau tidak apa-apa. Saya yakin Senin sampai Sabtu Tuhan akan pelihara.
Tuhan akan berkati usaha kita. Suaminya yang gengge aja dia. Baru sadar. Akhirnya apa terjadi? Benar Bapak, bahkan dia tambah lagi. Plus saya akan berdoa dan berpuasa untuk usaha kita ini. Minta pengampunan Tuhan dan kembali Tuhan tolong berkati. Benar Bapak Ibu. Hari Selasa, tapi Minggu dia ke gereja, kemudian hari Senin, Selasa biasa. Rabu masih biasa, kok masih sedikit-sedikit. Tiba-tiba pada hari Jumat dan Sabtu ada orang yang beli nggak tanggung-tanggung langsung 100 bungkus. Wow. Dan dia berkata, lihat suamiku, ketika kita sudah bernasar dan menepati nasar Tuhan, bahwa mencari Tuhan, andalkan Tuhan, jangan tinggalkan gereja ketika hari ibadah, maka Tuhan tetap memberkati menolong kita. Betul ya Ma? Bapak Ibu, mari kita menghargai hadirat Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam ibadah raya, doa pagi, doa malam, house family di kelompok kita, di mana situ firman Tuhan diberitakan, tandanya hadirat Tuhan hadir, di mana nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, tandanya Tuhan sedang hadir. Mari kita kumpul bersama dengan persekutuan kita, jangan menjauhkan diri. Oh karena saya nggak dihargai Pak, saya tidak disukai dengan teman AF saya, kelompok saya, jangan. Biarkan orang tidak menghargai, mencukai kita, tapi kita jangan tinggalkan persekutuan orang-orang percaya. Tuhan bilang jangan pernah sekali tinggalkan persekutuan dengan orang percaya, tetap setia. Di mana kita host family berada, di situ kita saudara seiman kita. Di mana kita biasa berdoa bersama-sama doa pagi, di situ saudara seiman kita berada. Saling menghargai, cari Tuhan. Pokoknya saya ke gereja, saya beribadah, cari Tuhan, bukan cari muka. Cari muka orang lain, bukan. Tapi cari Tuhan. Tuhan sendiri akan mencari kita kalau kita sudah mencari Tuhan. Amin. Tuhan tolong kita. Haleluya. Mari kita bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih.